Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rafli. Hari ini saya akan merekam atau perjalanan saya dari Bekasi menuju Jakarta. Selamat menikmati ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sekarang posisi ada di Bekasi dekat MM. Biarlah perjalanan ini lancar ya teman-teman. Semoga hal-hal yang tidak diinginkan di dalam video yang terekam dapat menghibur teman-teman semua. Salam. Ini sebagai tambahan aja, ini saya menggunakan chest strap ya untuk perekamannya di dada. Posisinya ada kameranya di dada, karena saya coba tempel kemarin pakai fronting untuk ke helm, itu sepertinya nggak kuat karena dia kelupas, dia helmnya itu kelupas dia. Saya coba dengan beban, saya angkat helmnya kelupas. Ini lagi nyari solusi nih teman-teman. Kalau sebenarnya lebih bagusan dari helm sih, lebih luas dia ibaratnya. Kalau kita melihat kemana gitu, kiri kanan, langsung kamera menghadap situ. Tapi kalau kelebihan dari kita menggunakan yang dari helm. Tapi kalau kita menggunakan chest strap yang ada di dada, kalau kita mau lihat kiri kanan, barang kita harus kita putar. Jadi dia kan hanya lurus saja nih, merekam hanya lurus saja untuk posisi rekamannya. Jadi kalau kita mau ada sesuatu sebelah kiri atau kanan, ya kita harus putar badan, mengarahkan kameranya ke situ. Kan nggak apa banget tuh kalau dilihat dari muter badan gitu. Kalau pakai helm sih mendingan kita lihat kiri kanan, ya udah ngikutin kameranya. Mungkin itu nanti sebagai tambahan buat teman-teman. Mungkin kalau sebagai pemula mungkin bisa lah pakai chest strap ini, karena hal ini sangat simple dan murah. Dan chest strap ini juga bisa menggunakan handphone, kamera digital, dan lain sebagainya, karena dia kokoh, lebih kuat dia dari apa itu. Karena ini modelnya nggak tempel, jadi modelnya gantung di badan kita, kayak diikat di badan kita, jadi gampang. Kalau sebagai pemula enak dan worth it lah, dan murah juga kan chest strap-nya. Palingan 50.000 kita udah bisa buat vlogging, motovlog di jalanan, merekam tidak merekam momen setiap perjalanan kita. Tapi kalau kita mau buat motovlog kayak gini, utamakan keselamatan ya teman-teman. Jangan berfokus kepada kamera, ini cuma sebagai sekunderi doang. Fokus kita adalah udah mengendarai. Kalau ibaratnya ada kerekam hal-hal yang unik atau hal yang lain, ya mungkin itu yang menarik dari videonya. Setiap perjalanan kita itu, kita lihat perjalanannya ada hal-hal yang unik dalam perjalanan kita. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini posisi sekarang menuju arah Kranji. Ini udah lewat dari Wali Kota Bekasi, sekarang menuju dari arah Kranji.
sebagai informasi aja. Ya, ini kan jalanannya agak lenggang karena dengan situasi yang sekarang itu ya, yaitu pandemi. Jadi teman-teman harus ngikutin prosedur atau peraturan yang dari pemerintah ya. Jika melakukan perjalanan, teman-teman harus pakai sarung tangan, pakai masker, dan yang bisa nutupin lah semuanya supaya kita nggak terinfeksi dari virus coronanya. Oke teman-teman, selamat menikmati teman-teman. Semoga hari teman-teman semuanya menyenangkan. Ditambah dengan video ini, hari-hari teman bisa menyenangkan. Oke, ini teman-teman udah sampai ke pasar Kranji ini ya, pertokoan Kranji. Mudah-mudahan sampai ke Jakarta lancar aman ya. Oh, kalau hari biasa biasanya sini macet. Luar biasa macetnya biasanya kalau di sini. Tapi ya karena posisinya sekarang posisi lagi proses PSBB, ya itu kemacetan itu berkurang lah dibanding sebelumnya. Karena rata-rata perusahaan-perusahaan atau pemerintahan itu semua kerja dari rumah. Walaupun yang sebagian, bahasanya yang kayak yang pengecualian itu masih tetap kerja, yaitu kayak bahan pokok, kesehatan dan sebagainya. Saya nggak tahu nih untuk apanya, posisi letak mikrofonnya bagus apa enggak nanti suaranya. Mudah-mudahan bagus ya teman-teman, anginnya nggak terlalu kedengaran karena saya tempel ke itu masker saya. Takutnya nanti suara angin yang kedengaran semuanya, karena itu posisi clip on-nya itu saya tempel di pipi saya. Karena saya menggunakan helm half face. Jadi kalau mungkin yang full face enak dia, karena ada di moncongnya itu, ada di depan, tinggal ditempel di situ aja. Jadi suara angin itu nggak kedengaran. Ini kemungkinan akan kedengaran juga sih suara anginnya. Nah, ini masih masuk aja nih. Saya udah tutup sudah tutup itunya, kacanya, kaca helmnya. Ya, ini truk-truk logistik nih. Masih ada karena itu di pengecualian di masa PSBB ini. Jadi truk-truk logistik itu masih boleh beroperasi. Kita berdoa aja teman-teman ya, biar pandemi ini
kecepatnya berlalu dari dunia ini, terutama Indonesia, karena ini banyak pengaruhnya, yaitu banyak krisis global, banyak PHK, lain sebagainya. Ya kita berdoa aja lah secepatnya selesai ini. Karena kalau liburannya kalau begini terus, mungkin kan perusahaan juga akan mikir. Jadi udah melakukan PHK dan lain sebagainya. Itu anak-anak masih berkeliaran, nggak dijagain orang tua mungkin ya, kan udah dibuatin peraturan dari pemerintah, dilarang berkumpul atau gimana. Intinya sih semua peraturan yang pemerintah untuk yang terbaik buat kita lah. Bagaimana secepatnya biar ini pandemi ini cepat selesai di Indonesia. Kita patuhin aja, nggak usah berkumpul-kumpul dulu. Kalau mungkin masih tidak tergolong urgent atau penting banget, mau nongkrong udah abaikan aja dulu. Karena hal ini untuk memutus mata rantai virusnya. Jadi kan kita nggak ada apa kontak WA atau kontak fisik ke orang lain lagi. Jadi gitu untuk menghindari. Oke teman-teman, sebentar teman-teman. Ini biasanya setengah 7 udah nyampe kan, udah nyampe Jakarta nih, dan saya mau 7 nih. Tapi ini posisi dia masih di Harapan Indah jam 6. Mungkin kan nggak cukup kejar lah, nggak apa-apa lah, hati-hati aja lah. Oke, bentar lagi kita akan sampai ada 3 di daerah Cakung, terus utamanya di daerah Grand Cakung. Kalau sini masih enak nih, juga sampai nanti di dekat Pulau Gadung itu penyempitan jalan karena ada pembangunan tol atau apa itu di tengah-tengah jalan itu.
dari sini nih teman-teman nih. Udah mulai menyentuh jalan. Nah, pembangunan tol atau apa sih? LRT mungkin ya. Hati-hati, daerah sini lubangnya lumayan banyak karena apa, truk-truk truk yang besar-besar itu lewat dari sini untuk ngangkut ini, untuk proyek ini. Harus hati-hati teman-teman ya. Sebagai info tambahan teman-teman, ini saya menggunakan perekaman videonya tuh saya menggunakan SUV S1C ya. Ini vlog pertama saya menggunakan ini. Hasilnya gimana nanti kita lihat teman-teman, apakah hasilnya nanti memuaskan atau gimana. Tapi dengan kelas harga segitu sih untuk pemula cukuplah, worth it lah. Nanti kalau pakai handphone lumayan berat di dada kita, dan mountingnya juga bakalan naik turun dia. Tapi kalau kita menggunakan apa, kamera ini kan kecil, kamera action, jadi simpel, dia stuck, dia udah kita setel di situ, dia kan berhenti di situ. Teman-teman, penyempitan jalan, hati-hati, hati-hati. Dan untuk apa, action camera ini kan standar ya, yang masih standar lah, mungkin bisa merekam dulu. Kalau mau videonya itu stabil yaitu mungkin kita beli yang udah ada yang support stabilizernya di kamera actionnya. Itu kalau di SUV ada misal S5 S5 SUV S5. Kemarin saya cari-cari susah, tapi mahal, lumayan mahal dia barangnya, itu sekitar 7.500.000 kan. Kalau ini kan cuma 400-500an lah, 400-500 ribuan. Oh, itu 1 juta, cuman ya itu adalah perbedaannya. Kalau yang itu kan udah bisa support 4K, kalau ini masih Full HD.
Ini perjalanan saya itu sekitar jam 6 ya, jam 6 air rumah. Sebenarnya tadi jam 5 masih gelap, jadi nanti hasil videonya nggak bagus, jadi pasang di part 1 udah terang aja tadi untuk videonya, karena tadi masih gelap banget. Pas sudah terang tadi baru saya pasang, saya nyalain. Sia-sia juga, nanti nggak ada yang bisa ngeliat apa-apa. Ini sekalian ngetes nih kamera actionnya bertahan berapa lama dia, karena ini saya tadi udah charger full ini. Kalau di speknya sih bertahan sampai satu jam 30 menit, 1 jam 30 menit kalau nggak salah ya. Kita coba. Ini saya menggunakan resolusi 720 30 fps, karena kalau menggunakan resolusi 1080 lumayan memori saya cepat full, jadi pakai yang 720 juga udah bagus kok untuk rekamannya. Kebetulan juga saya pada saat editing kan masih menggunakan handphone ya. Kalau saya buat 180 belum support handphonenya, di convert lagi dia otomatis ke 720 karena handphonenya masih support di 720. Jadi itu solusinya teman-teman, daripada export lagi lama lagi, yaitu saya rekaman 720 aja lah, biar lebih simple, biar langsung bisa edit dan lain sebagainya nanti. Untuk pengeditan ini biasanya saya menggunakan KineMaster ya teman-teman, yang standar-standar dulu, soalnya laptop saya udah bisa, cuma kalau lembut banget kalau menggunakan kayak bener-bener Filmora itu berat. Padahal RAM saya udah tambahin, yang awalnya 2 jadi 4, cuma masih berat aja dia. Karena mungkin kan itu kan pengeditan, jadi kalau sebenarnya kalau saya lihat speknya itu harus tinggi sih kalau untuk Filmora. Pada saat kita mau edit terus preview itu kan, kalau kita preview di Filmora itu macet-macet balik-balik ya, suara kita balik-balik, padahal itu jalan terus timernya. Itu kita harus render. Untuk render itu kalau laptop atau PC kita kecil kapannya, udah siap bakalan lama. Saya udah nyoba render itu, filenya sekitar 500 mega, rendernya tuh bisa 1 jam, itu belum edit, proses edit. Ya kita menggunakan yang simpel-simpel aja dulu, kalau udah rezeki nanti kita upgrade ya. Intinya jangan lupa berkreasi, seminim apapun seminim apapun support kita, seminim apapun peralatan kita, gunakan apa adanya dulu. Jangan langsung kalau kita mungkin punya modal ya kita udah menggunakan kayak kamera-kamera yang bagus lah, yang inilah,
dan sudah ada editornya lah. Ya ini kan kita masih editor sendiri, tapi nanti kalau jika ada rezeki ya jadi arahnya ke sana. Tapi jangan sampai itu menjadi beban sama teman-teman. Kan sekarang posisinya lagi keadaannya posisi sekarang juga posisinya kita coba menghemat dulu, karena ini udah lumayan ini. Oke teman-teman, saya dari tiba di persimpangan arah ke Mall Kelapa Gading. Untuk audionya saya menggunakan ini teman-teman, mungkin kan SX S1C kan nggak ada support jack 3,5 mili untuk mikrofonnya. Jadi saya sudah ada mikrofon clip on Boya MY1, saya setting ke handphone. Jadi audionya itu di handphone posisinya. Untuk kamera itu hanya fokus ke gambar aja atau video aja, karena kalau kita bawaan dari kamera actionnya saya nggak yakin bisa suaranya kedengaran karena anginnya kencang. Nanti yang tahu-tahunya dari suara angin yang kedengaran. Lagi kita nyampe ke ITC Cempaka Mas. Sini saya nggak usah lurus ke arah Senennya, saya ambil kanan aja nanti. Ambil dari belakang ITC Cempaka Mas, nanti kita ke Serdang. Lampu merah arah ke kanan.
Ini saya lewat dari belakang kita Cempaka Mas ya. Hanya lebih dekat dan lebih tidak macet sih kalau di sini. Palingan sini nanti macetnya di Pasar Serdang sana. Nanti saya cuma berikan perbandingannya ya, kalau kita menggunakan mikrofon eksternal sama mikrofon bawaan dari kamera actionnya. Jadi kalau ngevlog kayak gitu bisa lah, masih bisa untuk pakai kamera internalnya, karena kita kan masih dekat dan anginnya juga nggak terlalu dengar. Kalau posisi untuk motovlog, teman-teman mungkin bisa menggunakan eksternal ya, biar nanti suara kita, audio kita tuh bagus kedengarannya, bukan angin yang kedengaran jadinya. Kalau mungkin pakai kamera action kayak gini, yang paling besar dengar itu yaitu angin, karena kalau mikrofonnya menghadap ke depan. Jadi kita jalan nih, ya udah suara angin semuanya. Ini sudah di Wisma Atlet Kemayoran. Ini adalah rumah sakit darurat COVID-19. Banget. Oh, seperti ini Jakarta terus enak ya. Kalau macet.
Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Nextnya kalau ada perjalanan akan saya abadikan momen-momennya. Terima kasih teman-teman. Salam, selamat menikmati videonya.